Saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan menyerah. Mengapa perlu sekali Paskah? Yang keempat adalah pengharapan. Saudara, pengharapan kita adalah hanya kepada Kristus. Kalau saudara sudah berharap kepada Kristus, percayalah Dia akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Pengharapan inilah yang harus saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Karena pengharapan itu harus terus menerus, tidak untuk hari ini saja. Saudara, hari ini saudara berpengharapan, tapi kemudian besok saudara hilang pengharapan. Alkitab catat betapa malangnya hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau hari ini kita berpengharapan, besok kita harus berpengharapan, lusa kita harus berpengharapan, minggu depan kita harus berpengharapan, tahun depan pengharapan itu harus dalam hidup kita, dan sampai selama-lamanya kita harus tetap berpengharapan kepada Kristus. Karena Alkitab catat bahwa orang yang hilang pengharapan itu akan malang nasibnya dalam kehidupan. Sebabnya hidup ini saudara harus percaya kepada Tuhan, dan pengharapan saudara harus penuh kepada Tuhan. Yang kelima, kenapa Paskah itu penting? Kenapa Paskah itu perlu sekali? Karena Paskah itu adalah untuk pemberitaan Injil. Dasar dari pemberitaan Injil. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Saudara, dasar dari pemberitaan Injil adalah salah satu bagian dari Paskah. Rasul Paulus mulai menjelaskan bahwa ketika diberitakan sesuatu tentang Kristus, lalu Kristus tidak mati, Kristus tidak disalibkan, Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang saya dan saudara percaya itu adalah kesia-siaan. Nah, hari ini Rasul Paulus menyampaikan bukan kepada jemaat di Korintus lagi. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami kepadamu tentang Kristus. Karena Kristus itu sudah disalibkan, sudah mati, dan sudah dibangkitkan, maka inilah pemberitaan kebenaran kepada setiap orang bahwa percaya kepada Kristus, karena Dia telah mengalahkan maut. Hai maut, mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Musuh terbesar dalam kehidupan adalah kematian. Itu sebabnya inilah yang harus ditaklukkan dalam kehidupan ini. Salah satu perbudakan yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kita takut akan kematian. Maka kita diperbudak tiap hari dalam hidup ini, merasa takut tiap saat, merasa rugi tiap saat, merasa semua dalam kehidupan ini, karena kita diperbudak dan takut akan kematian ini. Padahal kematian ini telah dimenangkan oleh Kristus. Kristus telah menang dari maut. Dia telah bangkit dan hidup, dan kehidupannya untuk selama-lamanya. Jadi pemberitaan Injil yang kami beritakan adalah Kristus telah disalibkan, Kristus telah mati, dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Inilah pemberitaan Injil yang sesungguhnya, bahwa darahnya lah yang telah membuat saudara-saudara bebas untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, berdoa kepadanya, berdoa untuk menyampaikan apa saja yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan setiap hidup kita waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang terakhir, perlu sekali Paskah, yaitu karena Paskah itu adalah dasar dari iman. Dasar iman itu terletaknya di Paskah. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kami masih hidup di dalam dosamu.
Jadi ini adalah dasar dari iman. Paskah itu adalah dasar iman. Saudara percaya pertama bahwa Kristus itu benar telah disalib, Kristus telah dikuburkan, mati dan dikuburkan, kemudian dibangkitkan. Inilah iman kita, inilah kepercayaan kita bahwa ini yang terjadi kepada Kristus. Inilah yang memenangkan kita, inilah yang membebaskan kita dari perbudakan dan dosa kita. Yang pertama, iblis dikalahkan. Yang kedua, kita dibebaskan dari perbudakan kehidupan ini. Yang ketiga, maut telah dikalahkan oleh kematian Kristus di kayu salib, dan dibuktikan dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan sampai kepada Bapa, dan dia mengirim kepada kita yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah Alkitab catat yang tinggal dalam setiap kehidupan kita, di mana kita pergi dan berada, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dialah yang menginsafkan kita, dialah yang ingatkan kita hari-hari ini ketika masuk dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit ini dia ingatkan kita, dia ingatkan saya dan saudara bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun dalam situasi virus corona, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu janjinya buat hidup kita. Dan roh itu tetap tinggal dalam hidup kita. Alkitab catat bukan roh perbudakan lagi yang diberikan kepada kita, tetapi roh kemenangan yang dalam hidup kita, dan roh keberanian untuk berjalan dalam kehidupan dunia ini. Maka saudara harus percaya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Janjinya tidak pernah tidak tepati dalam hidup kita. Apa yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 10, bahwa Kristus benar-benar dijanjikan untuk hidup kita dan digenapi untuk kehidupan kita. Sampai hari ini Kristus itu bukan saja telah disalibkan pada 2000 tahun yang lalu, tapi Kristus juga ketika saya dan saudara mengaku dosa kepadanya, maka saat itu juga pengampunan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, situasi ini membuat kita harus lebih berhati-hati. Situasi ini membuat kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Situasi ini membuat kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tinggal tergantung dari kita, apakah kita mau percaya atau kita tidak percaya kepadanya. Situasi ini akan seharusnya membuat orang semakin hari mencari Tuhan. Tetapi situasi ini kadang-kadang kita mulai melencengkan semuanya. Darah Kristus kita tidak mulai anggap, kematiannya kita tidak mulai anggap, kita mulai ragu-ragu dan tidak percaya kepadanya. Karena situasi yang terjadi, yang lain terkena ini, yang lain terkena penyakit ini, yang lain sakit ini, dan kadang sakit tidak disembuhkan, dan kadang berkat tidak melimpah dalam kehidupan. Kita mulai ragu kepada Kristus. Padahal kehadiran Kristus dalam hidup kita, yang pertama-tama Alkitab catat, supaya ada kedamaian dalam hidup kita. Saudara punya atau tidak punya di dalam hidup ini, yang penting ada damai dalam kehidupan ini, maka engkau disebut orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kita. Itu sebabnya tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepadanya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada. Saudara berjalan dimanapun, ada Kristus di sana. Saudara di tempat keramaian, saudara ada dimanapun, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Itu sebabnya percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam dari Gereja Sahabat Indonesia.